Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan alur cerita film berjudul Joker yang rilis pada tahun 2019 lalu. Dan mungkin kalian sudah nonton filmnya ataupun kalian udah nonton alur ceritanya di channel lain. Tapi dari sini Mimin akan membawakan berdasarkan sudut pandang Mimin. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, subrek aja. Dan oke lah, jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film Joker 2019. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Arthur yang sedang berdandan ala badut sambil mendengarkan berita mengenai kota Gotham yang semakin kumuh dan kotor. Ia pun bersiap-siap melaksanakan tugasnya sebagai seorang badut. Terlihat Arthur menahan tangis karena nasibnya yang sangat malang. Dia memaksakan dirinya agar tetap tersenyum sambil meneteskan air matanya. Kemudian scene berpindah di mana Arthur bekerja menjadi badut di depan sebuah toko untuk menarik perhatian di tengah kota agar mampir di sebuah toko tempat ia bekerja. Dan terlihat jika toko itu keadaannya sepi. Arthur yang sedang menjalankan pekerjaannya dengan menari-nari sambil diiringi dengan suara piano di sampingnya. Namun bukannya mendapatkan perhatian, malah si Arthur dicaci maki oleh orang-orang karena penampilannya yang aneh. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda Bangor merebut papan kuning promo cuci gudang dari tangan Arthur. Arthur pun panik dan langsung mengejar para pemuda Bangor tersebut. Arthur berlari sembari meminta pertolongan dari orang-orang sekitar. Namun sayangnya tidak ada yang peduli dengannya dan tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Sungguh malangnya nasib Arthur. Dia pun terus mengejar sampai di sebuah gang sempit. Namun karena lemah, ia pun dipukul menggunakan papan pengumuman miliknya hingga hancur. Suwe sekali. Kemudian Arthur pun dipukul dan dirundung oleh anak-anak Bangor tersebut. Arthur pun terlihat kesakitan tak mampu untuk bangkit lagi. Scene beralih di sore harinya, Arthur pun tertawa di depan seorang psikiater. Ternyata selama ini Arthur mengidap penyakit mental di mana saat moodnya buruk, Arthur malah tertawa dan tidak bisa mengontrol tawanya itu. Arthur dengan keras berusaha menghentikan tawanya, namun hal itu sangat sulit baginya. Sehingga beberapa saat kemudian setelah dia berhasil menenangkan diri, Arthur bertanya kepada psikiaternya, mengapa akhir-akhir ini orang-orang di luar sana menjadi semakin edan. Psikiaternya menjawab kalau situasi kota Gotham saat ini memang sedang kacau, di mana kejahatan banyak terjadi di sana, korupsi dan kondisi warga yang miskin di kota semakin banyak dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian psikiaternya itu meminta buku diary milik si Arthur. Arthur pun memberikannya. Selain sebagai buku jurnal, buku itu juga ia gunakan untuk mencatat materi stand up komedi karena suatu saat nanti Arthur bercita-cita untuk menjadi seorang komika terkenal. Di dalam buku itu terdapat sebuah catatan yang bertuliskan jika Arthur berpikir kalau kematiannya lebih masuk akal dari kehidupannya saat ini. Menyadari kalau penyakit mental health ala Gen Z yang diderita Arthur belum juga mereda, sang psikiater memberikan Arthur sebuah resep obat. Di perjalanan pulang di dalam bis, Arthur mengajak seorang bocil bercanda meskipun garing. Si bocil itu pun tertawa, namun sueknya ibu si bocil sepertinya tidak suka dengan apa yang Arthur lakukan. Akibat hal itu, Arthur pun merasa sedih dan penyakit tertawanya seketika kambuh. Arthur pun tertawa terbahak-bahak sehingga seisi bus terganggu dengan Arthur. Kemudian dia memberikan selembar kertas kepada orang yang ada di depannya. Kertas itu bertuliskan jika Arthur memiliki penyakit tertawa yang tidak bisa dikontrol karena trauma pada otaknya. Setelah menebus obat di sebuah apotek kimia farma, Arthur pun berjalan menaiki tangga untuk menuju ke apartemennya. Sebelum naik ke apartemennya, Arthur sempat memeriksa sebuah kotak surat. Namun tak ada apapun di sana. Arthur lalu masuk ke apartemennya dan disambut hangat oleh ibunya yang bernama Penny. Kemudian ibunya bertanya apakah ada surat balasan dari seseorang yang bernama Thomas Wayne. Arthur kemudian menjawab jika kotak surat itu kosong. Penny pun sedih karena dia sangat berharap mendapatkan surat balasan itu. Ternyata alasan Penny mengharapkan balasan Thomas Wayne karena siapa tahu dia dapat serangan fajar. Karena si Thomas sebentar lagi mau nyalek. Dia berharap dengan terpilihnya Thomas Wayne bisa membantu kondisi keluarganya yang sedang terpuruk. Penny lalu bercerita jika 30 tahun yang lalu dia pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah Thomas Wayne. Dan Penny berkata jika dia sangat dekat dengan Thomas.
Menurutnya, Thomas adalah orang yang baik. Kemudian Arthur dan Penny menonton sebuah acara televisi favorit mereka, yaitu sebuah talk show Murray Franklin Show. Arthur sangat menyukai acara tersebut sampai dia membayangkan bisa masuk ke dalam studio dan menonton acara itu secara langsung. Dia membayangkan sedang berada di dalam studio dan tertawa mendengar lelucon Murray. Sehingga Murray pun menyuruhnya untuk naik ke atas panggung. Di sana dia bercerita tentang kehidupannya yang miskin dan berusaha keras untuk berjuang di kota yang bobrok ini. Dia juga bekerja untuk merawat ibunya yang sakit, dan hal itu membuat Murray bangga dengan Arthur. Namun semua kejadian itu hanya ada di dalam bayangannya Arthur. Pagi harinya di tempat kerja saat Arthur sedang memakai sepatu badutnya, kemudian salah satu rekannya yang bernama Randall mendengar info jika Arthur kemarin dipukuli oleh anak-anak Bangor. Karena kasihan kepada Arthur, Randall pun menjual pistol dan beberapa peluru kepada Arthur untuk membela diri. Pada awalnya Arthur menolak, namun Randall memaksanya untuk menyimpannya sebagai alat membela diri. Randall berkata jika Arthur tidak punya uang, bayarannya bisa dicicil. Kemudian teman Arthur yang bernama Carrie memberitahu Arthur kalau Arthur dipanggil di ruangan bosnya. Di dalam ruangan, Arthur ditegur langsung oleh bosnya karena kemarin meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Arthur pun mencoba menjelaskan kalau dia habis dipukuli oleh bocah Bangor. Namun nampaknya bosnya tidak peduli dengannya, dan dia menyuruh Arthur untuk mengganti papan yang sudah rusak kemarin. Kemudian scene beralih di mana Arthur yang kesal memukul-mukul bak sampah di belakang gedung. Arthur berjalan dengan lesu menuju ke apartemennya, dan seperti biasa Arthur memeriksa kotak surat yang masih saja kosong. Di dalam lift, Arthur bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sophie, dan juga putri kecilnya. Sophie pun mengkode-kode si Arthur pakai bahasa isyarat seadanya. Arthur hanya tersenyum melihat tingkah Sophie. Di dalam apartemen, Arthur mengurusi ibunya yang sudah tua. Ibunya masih saja membahas mengenai Thomas Wayne yang bisa membantunya. Namun surat yang mereka kirim tak pernah dibalas olehnya. Di malam harinya sambil menonton TV, Arthur bermain-main dengan pistol miliknya. Di keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie kemanapun dia pergi. Arthur melihat Sophie yang masuk ke dalam sebuah bank. Sesaat Arthur ingin ikut masuk juga, namun dia mengurungkan niatnya. Scene beralih di mana Arthur kemudian pergi menuju sebuah bar yang mempertunjukkan stand-up komedi amatir. Di sana Arthur menyadari jika komedi yang disukai oleh orang-orang adalah komedi dewasa, di mana Arthur sendiri tidak menemukan kelucuan di dalamnya. Di dalam rumah, Arthur menulis di dalam jurnalnya. Di sana tertulis jika bagian terburuk dari sakit mental adalah orang-orang memaksa penderitanya untuk berpura-pura tidak memiliki penyakit mental. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel pintu. Arthur lalu membuka pintu rumahnya dan ternyata itu adalah Sophie. Sophie berkata jika dia mengetahui Arthur yang mengikutinya sepanjang hari. Sophie mengira Arthur akan merampok bank di tempatnya bekerja. Lalu si Arthur pun menjawab dengan bercanda kalau dia memang punya pistol. Tapi lain kali aja deh merampoknya. Hal itu membuat Sophie tersenyum. Arthur pun lalu memberitahu Sophie kalau dia mau daftar untuk tampil di bar stand-up komedi amatir. Arthur ingin sekali Sophie datang menontonnya. Dan tidak disangka Sophie pun mau, kemudian Sophie pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya Arthur bekerja seperti biasanya. Arthur menjadi badut untuk menghibur anak-anak pengidap kanker. Tiba-tiba dia tak sengaja menjatuhkan pistol yang ada di sakunya. Dan hal itu membuat bosnya marah-marah. Dan saat itu juga, bos Arthur memecat Arthur dari pekerjaannya menjadi seorang badut karena ketahuan membawa pistol saat sedang bekerja. Terlebih lagi, Randall malah memojokkannya pada bosnya jika Arthur telah merampas pistolnya. Arthur pun kecewa dengan Randall yang tidak membelanya. Di perjalanan pulang, di dalam sebuah kereta, terlihat Arthur yang sedang depresi melihat seorang wanita yang sedang digoda oleh 3 orang pemuda yang mabuk. Dan tiba-tiba penyakit ketawa Arthur kambuh. Arthur pun tertawa terbahak-bahak, dan hal itu membuat ketiga pemuda yang mabuk itu kesal. Arthur mencoba memberi penjelasan kalau dia memiliki penyakit mental. Namun ketiga pemuda itu tak peduli, mereka memukuli Arthur bertubi-tubi sehingga Arthur pun tumbang. Dia kemudian menembak 2 pemuda itu hingga tewas. Namun 1 orang berhasil lolos. Arthur pun mengejar orang tersebut setelah kereta berhenti. Kemudian Arthur menembaknya dari belakang. Dengan sifat psikopatnya, ia menembak pemuda itu berkali-kali hingga tewas. Kemudian setelah melakukan semua itu, Arthur pun berlari menuju apartemennya. Di dalam, Arthur tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia pun merasa bahagia dan menari-nari tidak jelas bagaikan psikopat. Arthur kemudian memasuki ruangan Sophie dan menciumnya.
Pagi harinya Arthur mengemasi barang-barangnya di tempat ia bekerja. Di sana satu-satunya orang yang peduli dengannya adalah Carrie. Sementara yang lain malah membuli Arthur. Ia pun pergi sembari memukul sebuah benda dan mencoret-coret tulisan yang ada di dinding rumah. Arthur kemudian meminum stok obatnya yang terakhir. Arthur dan ibunya lalu menonton siaran berita di televisi yang menyiarkan ucapan bela sungkawa Thomas Wayne terhadap 3 karyawan terbaiknya yang terbunuh di kereta malam tadi. Dan mereka adalah korban dari kelakuan psikopat Arthur yang menjadi Joker. Di dalam siaran itu, Thomas menyebut kalau kota Gotham sedang kacau. Ditambah sosok pembunuh yang memakai riasan badut menunjukkan kalau orang itu iri dengan nasib orang lain yang lebih beruntung. Namun terlalu takut untuk menunjukkan wajah aslinya. Dan menurut Thomas, orang-orang pinggiran itu bagaikan seperti sosok badut. Di siang harinya, Arthur menemui psikiaternya untuk konsultasi lagi. Namun tak disangka jika psikiaternya berkata jika pemerintah menghentikan layanan konsultasi gratis untuk masyarakat miskin, termasuk pasokan obat gratis sudah dihentikan. Arthur pun semakin kebingungan. Malam harinya Arthur bersiap-siap maju di bar untuk perform stand up komedi amatir. Dan tibalah waktunya Arthur untuk tampil di sana. Ada juga Sophie yang melihatnya dari bangku penonton. Di atas panggung secara tidak diduga penyakit tawa Arthur kambuh. Dia tidak bisa mengendalikannya. Situasi pun menjadi sangat canggung. Arthur berusaha keras untuk menghentikan tawanya. Setelah mereda, Arthur memberikan materi yang tidak amat begitu lucu. Namun pada akhirnya Arthur melanjutkan pertunjukan dengan santai. Setelah itu Arthur dan Sophie pun pulang bersama. Di sepanjang jalan Arthur melihat beberapa orang menggunakan topeng badut. Arthur tersenyum melihatnya. Kemudian Arthur dan Sophie pun melanjutkan untuk makan malam di luar. Sesampainya di rumah, Arthur membantu ibunya menuju ke kamar untuk beristirahat. Ibunya memberikan Arthur surat untuk dikirimkan pada Thomas Wayne. Arthur yang penasaran membaca isi surat itu. Di sana tertulis kalau ibunya memiliki hubungan spesial dengan Thomas Wayne. Ibunya menyebutkan jika Arthur adalah anak dari Thomas Wayne. Arthur yang marah meminta penjelasan kepada ibunya. Ibunya pun berkata jujur dengan ketakutan jika dulu dia dan Thomas memiliki hubungan. Namun Thomas berkata kalau dia dan Penny yang hanya seorang pembantu tidak mungkin bersatu. Siang harinya Arthur menaiki sebuah kereta menuju suatu tempat. Arthur merobek foto Thomas Wayne dari sebuah koran. Singkat cerita, Arthur tiba di kediaman Thomas Wayne. Dari dalam gerbang, seorang bocil menghampirinya. Anak itu bernama Bruce Wayne, sosok yang akan menjadi Batman. Dia adalah anak dari Thomas Wayne. Terlihat Arthur melakukan sulap sederhana untuk menghibur Bruce Wayne. Batman bocil pun menyukainya. Beberapa saat kemudian, pengawal Batman bocil yang bernama Alfred mengusir Arthur. Arthur mengatakan kalau dia adalah anak Penny dan dia tahu hubungan antara ibunya dan Thomas Wayne. Alfred berkata jika ibu Arthur hanya mendongeng. Alfred menyebut Penny itu gila. Arthur yang mendengarnya mencekik Alfred. Kemudian Arthur pergi begitu saja. Sesampainya di sebuah gedung apartemen, Arthur melihat ibunya yang dibawa ambulan. Arthur pun bergegas mengikutinya. Di depan rumah sakit, Arthur ditemui oleh 2 orang detektif yang bertanya mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Ternyata sebelumnya mereka bertanya sesuatu pada ibu Arthur dan membuatnya syok. Itulah mengapa ibunya Arthur dilarikan ke rumah sakit. Detektif itu bertanya apakah Arthur membawa senjata di saat menghibur anak-anak pengidap kanker di sebuah rumah sakit. Arthur berkata jika itu hanyalah properti dan dia tidak tahu apa-apa mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Arthur kemudian masuk ke dalam rumah sakit meninggalkan 2 detektif itu. Di dalam kamar pasien, Arthur ditemani Sophie menunggu ibunya yang terbaring tak sadarkan diri. Di ruangan itu, Arthur melihat siaran Murray Franklin. Dan tidak disangka Murray memutar rekaman video amatir mengenai aksi Arthur. Arthur pun syok parah. Awalnya Arthur senang melihatnya. Namun di siaran itu, Murray malah membuat aksi Arthur tersebut bagaikan bahan olok-olokan. Dan semua orang pun tertawa karenanya. Di dalam kamarnya dari layar televisi, Arthur melihat sekelompok orang menggunakan topeng badut berdemo di depan rumah Thomas Wayne. Mereka tidak terima dengan pernyataan sebelumnya mengarah kepada anggapan kalau orang-orang miskin itu seperti badut. Mereka tidak terima dan menganggap semua orang kaya itu arogan. Arthur kemudian pergi ke gedung pertunjukan di mana malam itu banyak orang kaya berkumpul termasuk Thomas Wayne dan terjadi demo besar-besaran di sana. Arthur kemudian menyelinap di antara kerumunan orang yang masuk ke dalam gedung melewati pintu belakang. Di dalam, Arthur menyamar sebagai pelayan agar dengan mudah memasuki ruangan pertunjukan di sana. Terlihat mereka menampilkan film Charlie Chaplin.
Arthur pun tertawa melihatnya. Melihat Thomas Wayne yang beranjak dari tempat duduknya, Arthur pun pergi mengikuti Thomas Wayne menuju kamar kecil. Di sana Arthur menemui Thomas. Secara belak-belakan di depan Thomas, Arthur pun mengaku kalau dia adalah anak Penny. Tak disangka Thomas malah membentak Arthur dan berkata kalau Thomas bukanlah ayah Arthur. Thomas menyebut kalau Arthur adalah anak adopsi saat Penny masih bekerja di kediamannya. Penny dianggap memiliki gangguan mental dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Hal itulah yang membuat Penny dipecat. Arthur yang sedih tidak percaya dengan perkataan Thomas. Arthur bertanya kenapa semua orang begitu jahat kepadanya. Kenapa Thomas malah berkata sesuatu yang menyakitkan padanya. Secara tiba-tiba penyakit tawa Arthur mulai kambuh. Thomas yang kesal memukul wajah Arthur dan berkata agar Arthur jangan mengganggu Bruce Wayne lagi. Shane berada di rumah Arthur yang depresi, mengeluarkan semua isi kulkas dan dia pun masuk ke dalamnya. Di pagi harinya Arthur mendengar bunyi telepon. Setelah diangkat ternyata itu adalah telepon dari manajer Murray Franklin. Dia ingin Arthur menjadi bintang tamu di talk show-nya. Karena respon penonton saat video itu diputar sangat antusias. Tanpa pikir panjang Arthur langsung mengiyakannya. Di siang harinya Arthur menaiki bis menuju rumah sakit jiwa Arkham. Di dalam Arthur ke sana untuk menemui bagian arsip. Dan sang petugas kemudian memberikan arsip ibunya Penny yang ternyata pernah dirawat di sana 30 tahun lalu. Arthur kemudian merebut arsip itu dan membawanya lari. Di sebuah tempat Arthur membuka arsip tersebut dan Arthur pun shock parah saat membaca kalau Penny memang pernah dirawat di sana karena menganiaya anak adopsinya, dan juga dilampirkan dokumen adopsi anak di sana. Terlihat sebuah berita yang menyebutkan kalau seorang ibu membiarkan anak adopsinya dianiaya pacarnya. Dan sebuah berita yang mengabarkan seorang ibu dipukuli dan anaknya dianiayai dengan keji hingga diikat di sebuah radiator dengan luka pukulan keras di kepalanya. Tiba-tiba penyakit tawa Arthur pun kambuh. Arthur menangis sambil tertawa. Malam harinya di bawah guyuran hujan lebat, Arthur berjalan pulang. Dia memasuki apartemen Sophie, namun tanpa diduga Sophie tidak mengenali Arthur sama sekali. Di sini kita tahu kalau ternyata semua momen Arthur dengan Sophie hanyalah halus saja. Terlihat kondisi Arthur yang semakin memburuk di apartemennya, dia tidak berhenti tertawa sambil menangis. Di pagi harinya di kamar pasien, Arthur yang emosi berkata kalau dia mengira hidupnya adalah tragedi, namun ternyata hidupnya adalah komedi. Sambil membekap ibunya sendiri dengan bantal hingga ibunya pun mokat. Suek sekali. Sesampainya di rumah, Arthur mempersiapkan dirinya untuk show menjadi tamu di acara Murray Franklin Show malam nanti. Geblek sekali, Arthur berencana untuk mendiskon umurnya di acara tersebut karena menurutnya itu adalah hal yang lucu dan bisa membuat orang lain tertawa. Arthur pun bersiap-siap mengecat rambutnya dengan warna hijau lumut sambil menari-nari menandakan kalau dia sedang bahagia. Saat ini Arthur memegang foto ibunya saat masih muda dengan tulisan "Aku suka senyummu" dan inisial Thomas Wayne yang berarti dulu mereka memang pernah ada hubungan. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang gedor-gedor pintu. Setelah pintunya dibuka ternyata itu adalah Randall dan Carrie yang datang melayat atas kematian ibunya dan mengajak Arthur untuk minum agar tidak stres. Arthur menjawab kalau dia baik-baik saja sejak berhenti minum obat-obatan beberapa hari lalu. Sekarang Arthur merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Randall kemudian menjelaskan tujuan aslinya datang ke sana. Randall berkata kalau dia telah diinterogasi oleh para polisi soal pembunuhan ketiga orang di kereta lalu. Randall mencurigai Arthur adalah pelakunya. Dan tiba-tiba Arthur langsung mencucuk Randall berkali-kali menggunakan gunting hingga tewas. Carrie yang ada di sana pun shock parah. Arthur kemudian berkata kalau Carrie boleh pergi karena Carrie adalah satu-satunya orang yang bersikap baik padanya. Namun ternyata pintu rumah Arthur terlalu tinggi untuk Carrie yang kemasan saset. Kemudian Arthur membukakan pintu, lalu membiarkan Carrie pergi. Beberapa saat kemudian Arthur berjalan pergi menuju studio. Arthur menari-nari di tangga. Dari belakang dua polisi mengejar Arthur. Ia pun berlari terbirit-birit. Di dalam kereta terdapat banyak sekali orang-orang dengan kostum badut yang sedang demo menentang pemerintah. Dua polisi itu pun ikut masuk ke dalam kereta. Namun saat polisi itu mendekat, Arthur memancing keributan di sana. Kerumunan orang itu malah mengeroyok polisi tersebut hingga babak belur. Arthur pun tertawa melihat polisi yang sedang dipukuli bagaikan psikopat. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah Arthur di dalam studio Murray Franklin. Arthur ditemui oleh Murray secara langsung. Murray bertanya kenapa Arthur berpenampilan seperti badut. Apakah Arthur ada hubungannya dengan demo politik belakangan ini? Dia menyebutkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan demo-demo itu. Arthur hanya ingin tampil keren di acara ini. Arthur lalu meminta tolong kepada Murray jika nanti acaranya dimulai, Arthur ingin Murray memanggilnya dengan nama Joker. Murray pun mengiyakannya. Di balik panggung sebelum Arthur
Arthur masuk, dia melakukan tarian penarik Tobrut. Dan akhirnya Arthur pun dipanggil masuk dengan sebutan Joker. Di acara tersebut, Murray bertanya tentang penampilan Arthur. Arthur menjawab dia berpenampilan seperti itu hanya ingin membuat orang lain tertawa. Karena di dalam video sebelumnya Arthur menjadi komika. Murray ingin Arthur memberinya sebuah lelucon. Arthur kemudian membuka bukunya. Sesaat Arthur terdiam. Arthur lalu bercerita sebuah lelucon namun tidak ada orang yang tertawa. Arthur kemudian melanjutkan curhat kalau hari-harinya terasa sangat berat. Bahkan kemarin-kemarin ia telah membunuh 3 orang di dalam kereta. Sontak hal itu membuat orang di dalam studio pun syok parah. Murray sempat tidak percaya, namun Arthur mengatakan sejujurnya. Arthur berkata saat ini tidak ada yang bisa menyakitinya lagi, sebab hidupnya hanyalah komedi belaka. Arthur menganggap pembunuhan 3 orang di kereta adalah hal yang lucu, dan Arthur lelah berpura-pura tidak lucu di depan semua orang. Arthur menyebutkan kalau komedi itu subjektif. Saat ini lingkungan memutuskan apa yang benar dan salah sampai hal apa yang lucu dan tidak lucu. Murray mengira kalau Arthur sengaja memimpin pergerakan pemberontakan. Namun Arthur membantah jika Arthur hanya membunuh orang-orang jahat. Akhir-akhir ini semua orang menjadi jahat. Semua orang membela ketiga orang di kereta karena Thomas Wayne orang kaya juga berduka. Sedangkan Arthur sendiri setiap hari ada di jalanan, namun tak ada seorang pun yang peduli dengannya. Para orang kaya itu tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang susah. Murray menyebutkan kalau kata-kata Arthur hanyalah pembelaan dari pribadinya saja, karena pada kenyataannya tidak semua orang itu jahat. Arthur lalu menjawab kalau Murray sendiri adalah orang jahat. Murray mengundangnya di acara tersebut hanya untuk bahan olok-olok. Arthur lalu menembak kepala Murray hingga tewas. Seketika semua orang pun panik. Peristiwa itu menjadi berita besar di seluruh saluran televisi. Di jalanan, Arthur yang diborgol di dalam mobil patrol melihat lingkungan sekitar yang sedang kacau. Orang-orang berdemo dengan anarkis yang dipicu oleh pernyataan Arthur di acara Murray Show. Arthur pun tertawa melihatnya. Tiba-tiba sebuah mobil ambulan menabrak mobil polisi itu. Beberapa orang kemudian membawa Arthur keluar dari mobil dan membaringkannya di mobil polisi. Orang-orang yang berdemo pun berkumpul di sekitar Arthur. Di tempat lain, di saat kekacauan terjadi, Thomas Wayne yang baru keluar dari bioskop mengajak istri dan anaknya berjalan di gang sempit. Ternyata mereka sedang diikuti oleh seseorang bertopeng badut. Dan sementara itu Arthur pun kembali siuman. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang memujanya. Arthur merasa sangat bahagia karena akhirnya ada yang mengerti perasaannya. Arthur pun memulai tarian pertanda dia bahagia. Dengan menggunakan darah yang keluar dari mulutnya, Arthur menggambar senyuman di wajahnya. Semua orang pun bersorak. Kemudian scene beralih di dalam rumah sakit jiwa. Di depan psikiater, Arthur tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian tewasnya kedua orang tua Bruce. Sang psikiater bertanya kenapa Arthur tertawa. Namun Arthur menolak untuk menjelaskan dan berkata percuma saja karena nggak akan ada yang bisa mengerti dirinya. Arthur kemudian keluar dari ruangan dan berjalan dengan bercak darah di kakinya. Arthur lalu berlari ke sana kemari mencari alamat dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari Joker 2019. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Pantas saja jika film ini adalah film terbaik di tahunnya, karena memiliki alur cerita yang sangat mind-blowing. IMDb dari film ini adalah 8,4/10. Dan kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video. Bye bye.